الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia dan rahmatnya. Dan tak lupa salawat beriringan dengan salam selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan sebenar-benarnya takwa dalam arti dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa para rasul, para nabi ketika hendak berdakwah kepada umatnya, mereka selalu meminta hidayah kepada Allah? Orang-orang soleh yang mengikuti jalan para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan kita yang berusaha semaksimal mungkin selalu meminta hidayah kepada Allah. Mengapa jamaah sekalian? Karena tidak ada jaminan para jamaah jika di akhir kehidupan kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Bukankah Allah sudah memberikan ibrah pelajaran kepada orang-orang terdahulu, di mana orang-orang terdahulu di awal kehidupannya penuh dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi di akhir kehidupannya mereka wafat dalam keadaan tidak beriman, wafat dalam keadaan murtad. Na'udzubillah. Seperti yang dikisahkan, ada seorang yang soleh pada zaman Nabi Musa yang bernama Bal'am bin Baurah. Saking solehnya pemuda ini, setiap berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan para jamaah. Doa dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan genting. Sampai Malik bin Dinar memuji kesolehan Bal'am bin Baurah. Akan tetapi para jamaah sekalian, apakah Bal'am bin Baurah wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh? Tidak para jamaah. Bal'am bin Baurah wafat dalam keadaan murtad, tidak beriman kepada Allah. Kemudian Rajal Ulfuwah, sahabat Nabi yang dipilih oleh Abu Bakar Siddiq sebagai panglima perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, dipilih dikarenakan selalu bersemangat dalam berjihad karena ketakwaannya. Apakah Rajal Ulfuwah wafat dalam keadaan beriman para jamaah? Rajal Ulfuwah wafat dalam keadaan murtad, tidak beriman kepada Allah. Kemudian Ubaidillah Al-Jahsyi, sahabat Rasulullah, pernah ikut hijrah bersama Rasulullah ke kota Mekah dan hijrah yang kedua ke kota Abasyah. Apakah Ubaidillah Al-Jahsyi,
sahabat dekat dengan Rasulullah wafat dalam keadaan beriman. Ubaidillah al-Jahsy wafat dalam keadaan murtad para jamaah. Karena kecintaannya meminum khamr melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi ketika hendak ingin mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, kemudian melihat ada seorang perempuan yang cantik. Lalu ia menyukainya dan berkata kepada perempuan tersebut, apakah aku boleh menjadi suamimu? Lalu apa kata perempuan ini? Aku adalah seorang Nasrani, sedangkan engkau adalah seorang Muslim, tidak bisa aku menerimamu. Lalu apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa menjadi suamimu? Masuklah kepada agamaku, jadilah seorang Nasrani. Maka seorang muadzin dengan mudahnya pindah keluar dari Islam hanya karena cinta kepada perempuan para jemaah. Maka benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kalian, fa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha dhira'un fayashfiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amalin ahli an-nar hatta yadkhuluha. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang semasa hidupnya dia isi dengan amal soleh, ahli tahajud, gemar membaca Al-Quran, gemar bersedekah, gemar berpuasa, seorang ustaz, paham ilmu agama, sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga hanya 1 jengkal saja para jemaah. Dira'un. Akan tetapi di akhir kehidupannya orang ini melakukan perbuatan ahli neraka sehingga Allah tidak ridho kepadanya. Hatta yadkhulaha. Kemudian Allah masukkan ia ke dalam api neraka para jemaah. Na'udzubillah. Atau sebaliknya, fa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainaha dira'un fayashfiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amalin ahli al-jannah hatta yadkhulaha. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang semasa hidupnya gemar berbuat dosa, setiap hari melakukan kemaksiatan, durhaka kepada orang tua, berbuat syirik, berzina, menyakiti saudaranya. Akan tetapi di akhir kehidupannya dia bertaubat kepada Allah, dia menyesal, mengakui seluruh dosa-dosa yang dilakukan selama hidupnya. Kemudian dia bertaubat, melakukan perbuatan ahli syurga, maka Allah ridho kepadanya, Allah masukkan ia ke dalam syurga. Tidak ada yang menjamin para jamaah, meskipun kita hadir di majelis ta'lim, kajian Islam, memerintahkan kepada istri dan perempuan, anak perempuan kita untuk menutup aurat, bergaul dengan orang-orang soleh, tetapi kita tidak meminta hidayah selalu kepada Allah, maka tidak ada izin agar kita bisa masuk ke dalam surganya para jemaah. Kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Semoga Allah ridho agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.